Oppo Reno series makin kesini makin keren. Di video kali ini ada Oppo Reno 13 F5G yang punya banyak banget peningkatan dan inovasi menariknya kalau dibandingin dengan seri sebelumnya. Khususnya ada 3 besar yang saya highlight. Yang pertama jelas adalah underwater photography. Yes, sekarang Oppo Reno 13 F5G sudah tersertifikasi IP69, jadi bisa bebas recording video dalam air sampai kedalaman 2,5 meter dengan kualitas sejernih ini. Pertama kali di kelas harganya. Kedua adalah kombinasi antara desain dan durability-nya yang makin keren. Coba lihat ini. Dengan desain body cakep dan setipis 7,76 mm ini, tapi Oppo Reno 13 F5G sudah punya kapasitas baterai jumbo 5800 mAh. Dengan sertifikasi IP69, Beauty and the Beast. Dan yang ketiga, kini Oppo Reno series benar-benar udah makin sempurna bertransformasi menjadi AI smartphone yang super lengkap. Mulai dari AI Live Photo, AI Clarity Enhancer, AI Unblur, AI Reflection Remover, AI Eraser 2.0, AI Motion, AI Portrait, AI Re-Image, AI Summarize dan Rewrite, AI Toolbox 2.0, bahkan Voice Translate. Coba deh AI apa lagi yang nggak ada di sini. Ini udah lengkap banget. Dan fitur-fitur AI selengkap ini biasanya cuma ada di kelas flagship. Tapi kini bisa secara optimal kita nikmatin di Oppo Reno 13 F5G seharga 5 jutaan ini. Mantap! Oppo Reno 13 F5G ini punya triple rear camera dan 32 megapiksel front camera. Untuk main kameranya di kondisi pencahayaan yang aman seperti ini, kualitas detail dan warnanya oke. Dynamic range masih cukup luas. Cuma memang di kondisi yang agak low light, image clarity-nya masih kurang begitu clear. Apalagi saat background-nya backlight. Jadi mesti lebih steady saat capture supaya mendapatkan fokus dan detail yang bagus seperti ini. Tapi kalau buat foto-foto objek atau landscape yang statis gini, kualitasnya memang jadi jauh lebih bagus lagi. Tapi yang keren, di sini udah disediain fitur baru AI Live Photo. Tinggal aktifin aja, terus capture seperti ini. Kalau dirasa pose atau fokusnya masih kurang pas, kita bisa edit dan pilih di timeline yang sesuai dengan kemauan kita sendiri. Jadi berasa time travel, karena ini bisa capture mulai dari sebelum hingga sesudah klik tombol capture. Selain itu, kalau kita capture dan butuh gambar yang lebih high res sampai resolusi 4K, kita juga bisa pakai mode AI Clarity Enhancer yang ini. Tinggal klik, voila, langsung nambah tajam image clarity-nya. Main kameranya ini juga punya mode 2 kali zoom dengan focal length 54 mm seperti ini. Tapi karena ini crop image, jadi pastiin yang stabil saat capture supaya gambar nggak blurry. Tapi misalkan blurry pun, di sini bisa langsung pilih AI Unblur. Tinggal klik kayak gini, gambar yang blur langsung jadi lebih tajam resolusinya. Mantap! Dan ini kualitas foto portraitnya, masih sangat identik sama default foto main kameranya. Cuma bedanya di sini disediain fitur baru kayak pakai soft light, jadi cocok buat mereduce gambar yang terlalu kontras. Ada 3 pilihan tema yang bisa dipilih mulai dari misty, glowy, dan dreamy looks. Di mode ultrawide-nya juga kualitasnya masih cukup konsisten, angle-nya luas dan distorsinya juga terasa minim. Bahkan di kondisi yang agak low light gini, detailnya masih cakep dan tone warna masih cukup konsisten. Buat di tempat yang ramai juga aman. Kalau ada subjek yang nggak kita inginkan di bagian background, juga tinggal pakai AI Eraser 2.0-nya ini. Terus pilih jenis operasi yang kita mau. Kalau saya lebih suka pakai Smart Lasso, tinggal lingkarin begini dan subjeknya langsung hilang. Dan yang cukup inovatif di Oppo ini juga ada AI Reflection Remover. Jadi kalau pas foto ada banyak pantulan refleksi kaca kayak gini, tinggal kita pilih remove reflection dan secara otomatis pantulan-pantulan cahaya yang ada di kaca akan hilang dan subjek menjadi jauh lebih clear. Mantap, udah kayak pakai CPL filter aja kalau di kamera mirrorless. Dan ini beberapa jepretan foto selfie-nya. Selain AI Editor, di sini juga udah disediain app yang namanya AI Studio. Bikin imajinasi jadi jauh lebih luas lagi kalau pakai app ini. Misalnya ini, AI Portrait. Di sini kita bisa pilih tema yang kita mau. Terus tinggal selfie aja pakai wajah kita, tinggal generate dan langsung dikasih beberapa pilihan hasil AI generate yang cakep-cakep. AI Re-Image ini lebih imajinatif lagi. Soalnya ada banyak banget pilihan tema gambar mulai dari kartun sampai lukisan. Misalnya kita mau tema ini, terus kita klik generate pakai foto yang kita mau, dan hasilnya bakalan begini.
Jadi asik dan seru banget buat update di sosmed kita. Dan ada juga AI motion. Kalau ini sebenarnya semacam image generate buat bikin motion di gambar yang kita jepret. Misalnya gambar pemandangan statis kayak gini. Kalau kita generate bakal jadi ada motion animasinya jadi seperti ini, lebih menarik. Dan ini kualitas video recordingnya. Maksimal perekaman ada di 4K 30 fps. Kalau dari detail dan warnanya udah oke. Cuma memang di mode 4K ini lebih cocok buat bikin video static shot kayak gini. Karena memang kestabilannya kurang optimal meskipun sudah pakai OIS. Terus kalau di mode perekaman 1080p 60 fps, memang movementnya jadi terasa lebih smooth dan stabil. Tapi menurut saya sih seharusnya kalau buat kamera yang punya OIS, kalau bener-bener dioptimalin bisa lebih stabil lagi dari ini. Selain itu ada berbagai jenis filter yang menarik juga buat recording video di sini, yang bikin rekaman videonya jadi terlihat lebih sinematik. Nah, tapi yang paling keren dan cukup inovatif ini nih, fitur underwater photography. Kalau kita pilih mode ini buat capture fotonya tombolnya ada di volume up, dan buat recording video pakai volume down. Dan inilah kualitas video recording underwaternya. Ini hasilnya tajam dan clear bener gambarnya. Padahal ini kita record di kolam yang nggak begitu bening, tapi bisa setajam ini underwaternya. Yang bagus di mode ini memang udah ada smart color adjustment juga, jadi bisa nampilin warna terbaik sesuai kondisi dalam airnya. Mantap lah. Karena sudah tersertifikasi IP69, Oppo Reno 13F 5G ini juga bisa tahan sampai kedalaman 2,5 meter dan bisa bertahan juga maksimal sampai 30 menit. Mantap! Terus kalau udah selesai recording, tinggal hold aja tombol powernya gini. Nanti secara otomatis speakernya akan mengeluarkan frekuensi tertentu buat bikin keluar air yang ada di lubang speakernya. Kualitas fotonya di kondisi low light juga ternyata masih cukup oke. Di sini terlihat kalau OIS-nya bekerja cukup baik sehingga fokus ke objeknya clear banget. Begitu juga dengan video recording 4K-nya berikut ini, masih cakep dan nggak noise. Oppo Reno 13F 5G yang saya review ini varian warnanya plum purple, yang punya desain motif sangat fresh dan unik yaitu plum, atau motif kupu-kupu yang refleksinya keren banget kalau kena cahaya seperti ini. Unik, yang nambah kesan tipis dan ringan. Tipisnya cuma 7,76 mm dan beratnya cuma 192 gram aja. Yang keren di warna plum purple ini modul kameranya juga ungu semua mulai dari lingkar kamera sampai kacanya. Cakep. Kesan saya mengenai desainnya ini adalah fresh dan unik. Selain varian warna plum purple, ada dua warna lain, yaitu graphite black dan luminous blue. Display 6,67 inch OLED display Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, 100% DCI-P3 dengan high brightness mode 1200 nits dan 16,7 juta warna. Nggak heran kalau sejak impresi pertama saya pegang smartphone ini, experience-nya udah kayak display kelas flagship. HDR-nya cakep banget kalau buat nonton konten-konten HDR support kayak gini. Dan warnanya itu pekat banget, ciri khas layar OLED yang hitamnya gelap banget dan kalau terang bisa kontras banget saturasinya. Cakep. Coba deh kita compare layar OLED-nya ini kalau dibandingin dengan layar AMOLED lain di kelas harga yang sama. Layar OLED jelas terlihat lebih pekat dan dalam warnanya, saturasinya juga jadi keluar banget. Ini kalau buat main game atau nonton film-film Netflix juga jadi lebih gacor visualnya. Terus screen to body rasionya juga cukup luas, 92,2%. Bisa kita lihat bezelnya ini udah tipis hampir di semua sisinya. Cuma sayang bezel di bagian dagu bawah ini aja yang sedikit lebih tebel. Kalau saja ditipisin beberapa milimeter lagi aja bakalan sangat keren dan presisi di semua sisinya. Sudah dual stereo speaker juga dengan 3D surround sound. Selain itu juga ada fitur holo audio sebagai virtual soundstage yang bisa menyesuaikan jenis audio tergantung kondisinya, antara musik, podcast, atau video. Jadi terasa lebih imersif. Dan ultra volume mode yang bisa di boost sampai up to 300% dengan kualitas suara seperti ini. Selain itu sekarang kita juga bisa share file antar ekosistem antara Android dan iOS. Nggak kayak dulu lagi bikin gap antara sesama temen. Lantaran ribet buat sharing sesama circle cuma gara-gara eksklusivitas ekosistem yang memisahkan hubungan kalian. Tinggal download aja app yang namanya O+ Connect, swipe down panel setting, pilih share with iPhone, pilih file yang diinginkan, tinggal klik dan deketin bagian atas smartphone. Terus pilih confirm to join the WLAN. Beres dah, praktis. Secara performanya, Oppo Reno 13F 5G ini menggunakan chipset Snapdragon 6 Gen 1 berfabrikasi 4 nanometer dengan dua pilihan RAM 8GB atau 12GB bertipe LPDDR4X dengan kapasitas internal memori 256GB UFS 3.1, baterai jumbo 5800 mAh dengan 45 watt SuperVOOC flash charge. Kita tes Antutu versi 10-nya mendapatkan skor di 593 ribuan dan ini hasil benchmark lainnya.
Kita testing dulu yang ringan buat main Mobile Legends. Setting grafik high ternyata mampu mendapatkan average di 86-89 fps. Tergolong smooth dan minim frame drop. Kita mainin selama 30 menitan, temperatur tertingginya mentok di 41 derajat Celcius. Dengan konsumsi baterai cuma 6% aja. Termasuk sangat awet karena kapasitas baterai 5800 mAh-nya ini. Game kedua kita tes PUBG Mobile dengan setting grafik smooth extreme. Average FPS-nya berada di 59-61 fps. Dengan FPS terendah masih ada di 54 fps. Terbukti memang beneran stabil FPS-nya. Kayaknya fitur AI Hyperboost untuk gamingnya ini berfungsi cukup optimal. Mengingat rata-rata FPS-nya meskipun masih belum bisa mencapai peak tertinggi, tapi tetap terasa selalu stabil. Setelah 30 menitan bermain, temperatur tertingginya mencapai 42 derajat Celcius dengan pengurangan baterai cuma 6% aja. Sangat awet ini baterainya. Kita tes juga buat nonton YouTube selama sejam, baterainya cuma berkurang 5% aja. Dengan hasil PC Mark baterai test mencapai 16 jam 21 menit. Kesimpulannya memang meskipun bukan chipset yang tercepat, tapi fabrikasi 4 nanometer ini bikin temperatur smartphone cuma hangat-hangat aja meskipun digeber. Dan baterainya yang jadi awet banget karena memang punya kapasitas 5800 mAh. Oke lah kalau secara performanya. Selain buat fotografi dan gaming, AI-nya juga bisa buat menunjang produktivitas kerjaan. Berjalan sangat smooth di ColorOS 15-nya ini. Mulai dari AI Toolbox 2.0 yang ada di sidebar-nya ini, kita bisa translate screen secara langsung di sini. Kemudian cek spelling, bahkan buat writing replies langsung juga bisa. Begitu juga di dokumen tersedia juga buat summarize dan rewrite materi seperti ini. Sangat praktis. Voice translate buat real-time chat juga ada di sini. Asli ini fitur-fitur AI yang ada di Oppo Reno 13 F5G ini sangat-sangat lengkap. Semuanya ada. Bahkan sampai urusan networking juga, yaitu AI Link Boost 2.0 yang antena untuk penerimaan sinyalnya ini didesain bisa menerima dari sudut manapun 360 derajat. Jadi bisa dipastiin penerimaan sinyalnya nggak bakalan terganggu. Dan sudah tersertifikasi juga dari Tough Friendland High Network Performance. Kalaupun misalnya benar-benar sampai berada di lokasi yang nggak bisa terima sinyal, yang keren lagi juga ada fitur Beacon Link. Ini fitur yang cukup berguna buat lokasi-lokasi yang penerimaan sinyal buruk semacam parkiran underground. Karena kita bakalan tetap bisa melakukan voice call hanya menggunakan koneksi Bluetooth aja. Mantap! Oke, kesimpulannya. Oppo Reno 13 F5G ini menurut saya punya banyak sekali selling point yang nggak ada di seri sebelumnya. Dan kali ini benar-benar jadi deal maker banget. Yang pertama jelas sertifikasi IP69 dan fitur underwater fotografinya yang cakep banget. Kedua, baterai gede 5800 mAh di body setipis ini. Ketiga, fitur-fitur AI-nya yang super lengkap. Kemudian build quality yang ada di Oppo Reno 13 F5G ini menurut saya udah bagus banget. Dan yang terakhir, saya sendiri sangat menikmati kualitas layar OLED-nya yang cakep banget ini. Jadi experience-nya kalau kita pakai terasa kesan flagship-nya. Beberapa minor yang menurut saya seharusnya bisa ditingkatin lagi mungkin dari update software-nya menurut saya adalah di auto exposure dan fokus yang ada di main kameranya dan kestabilan perekaman videonya aja sih. Yang dengan adanya OIS seharusnya pasti bisa lebih optimal lagi kalau memang ada update di software-nya. Itu aja sih. Selebihnya Oppo Reno 13 F5G ini udah cakep dan menarik banget. Oh ya, selain Oppo Reno 13 F5G ini juga tersedia Oppo Reno 13 5G dan Oppo Reno 13F versi 4G-nya juga. Jadi tinggal sesuaiin aja dengan preferensi masing-masing. Detail lengkap mengenai Oppo Reno 13 series bisa dilihat di situs resmi Oppo Indonesia. Saya Fian, see you in the next videos.